Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayangnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala gangguan jin dan setan. Amin ya rabbal alamin. Jin, makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nyala api tanpa asap. Mereka hidup di antara kita, namun tidak terlihat oleh mata. Kehadiran mereka seringkali menimbulkan misteri, bahkan ketakutan. Mereka bisa menampakkan diri dalam bayangan hitam besar, suara-suara aneh di malam hari, atau dalam bentuk menyeramkan yang membuat manusia berlari ketakutan. Namun, sebesar apapun mereka terlihat, sekuat apapun mereka menakut-nakuti, jin tetaplah makhluk lemah. Mereka juga memiliki kelemahan, rasa takut dan keterbatasan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membongkar rahasia besar yang jarang diketahui manusia, yaitu tentang suara-suara yang paling ditakuti oleh jin. Beberapa berasal dari makhluk hidup, dan sebagian lagi bukan dari makhluk yang bernyawa. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, getarannya sangat kuat, mampu menembus tubuh jin, bahkan menyakiti atau membinasakan mereka. Dan menariknya, semua ini bukan sekedar teori. Banyak di antara rahasia ini terungkap melalui pengalaman nyata orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan dunia jin, termasuk mereka yang dahulu terlibat dalam dunia perdukunan dan sihir, sebelum akhirnya bertaubat. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar kali ini mungkin akan mengubah cara pandang tentang dunia jin selamanya. Pertama, suara burung layang-layang. Burung kecil yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan yang luar biasa. Suara kicauannya memiliki frekuensi getaran tinggi yang mampu menembus dan menyakiti tubuh jin. Para ahli ruqyah menyebut bahwa suara burung ini seperti gelombang tajam bagi makhluk halus. Maka tidak heran, jin jarang menampakkan diri di siang hari. Sebab di waktu siang, burung layang-layang aktif berterbangan dan bersuara riang di langit, sementara malam hari mereka tertidur. Inilah sebabnya, gangguan jin lebih banyak terjadi saat malam tiba, ketika suasana sunyi dan hewan-hewan siang beristirahat. Kedua, suara ayam jantan. Hewan ini bukan sekedar peliharaan biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita tidak mencaci ayam jantan, karena ia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ketika ayam jantan berkokok, jin dan setan akan segera berlarian menjauh. Mengapa? Karena ayam jantan berkokok ketika melihat malaikat turun ke bumi. Ayam jantan bagaikan penjaga rumah yang ditugaskan oleh Allah. Ia hanya berkokok ketika malaikat turun membawa rahmat, keberkahan, dan rezeki bagi para hamba Allah. Biasanya, ayam jantan berkokok menjelang fajar, saat malaikat turun ke bumi. Dan pada saat itu pula, jin lari terbirit-birit, karena mereka tahu pasukan Allah sedang turun membawa cahaya. Cahaya para malaikat amat terang dan menyakitkan bagi jin, bahkan bisa membinasakan mereka. Ketiga, suara manusia. Banyak manusia takut kepada jin, padahal sebenarnya jin lebih takut kepada manusia. Mengapa demikian? Karena suara manusia memiliki getaran spiritual dan energi alamiah yang sangat kuat. Coba perhatikan hewan-hewan besar, seperti singa, gajah, atau anjing. Semua akan bereaksi waspada atau takut ketika mendengar suara manusia yang lantang. Demikian pula jin. Apabila ketika manusia mengucapkan zikir, takbir, atau membaca Al-Quran, getaran suara manusia, terutama ketika disertai iman dan keyakinan kepada Allah, akan memancarkan gelombang yang sangat menyakitkan bagi jin. Keempat, suara guntur. Suara yang paling dahsyat dan menakutkan bagi seluruh makhluk di bumi. Ketika petir menyambar dan guntur menggelegar, semua makhluk bergetar, manusia, hewan, bahkan jin sekalipun. Maka tak heran
Jin akan segera lari menjauh setiap kali langit bergemuruh, karena bagi mereka suara itu seperti ledakan dahsyat yang menghancurkan. Kelima, suara besi dan mesin. Getaran logam dan mesin juga sangat mengganggu kehidupan jin. Zaman dahulu, sebelum ditemukannya besi dan teknologi modern, manusia lebih sering melihat jin menampakkan diri, bahkan di siang hari. Namun kini, dengan bisingnya suara kendaraan, mesin, dan alat-alat logam, jin tidak lagi mampu menampakkan diri dengan bebas. Suara mesin menghasilkan getaran elektromagnetik yang mempengaruhi dunia halus tempat jin hidup. Keenam, air dan angin. Meskipun bukan suara, dua unsur alam ini termasuk yang sangat ditakuti jin. Tubuh jin bersifat halus seperti gas atau udara, sehingga air dan angin bisa melukai dan menyiksa mereka. Itulah mengapa dalam pengobatan ruqyah, air dingin sering digunakan untuk mengusir jin dari tubuh seseorang. Ketika air ruqyah disiram atau diminum, jin yang bersemayam di tubuh manusia akan merasa panas dan kesakitan. Sebaliknya, air panas juga bisa menyakiti jin, terutama yang tinggal di tempat-tempat kotor, seperti kamar mandi atau saluran pembuangan. Banyak kejadian di mana seseorang tanpa sengaja menyakiti jin karena menuangkan air panas ke lubang got, sehingga menyebabkan gangguan gaib setelahnya. Sedangkan angin, terutama angin kencang, bisa mengguncang keseimbangan mereka karena tubuh jin memang menyerupai udara, halus dan ringan. Jadi, walaupun bukan berupa suara, air dan angin tetap menjadi musuh alami bagi jin. Ketujuh, suara ledakan misiu. Ketika senjata api ditembakkan atau petasan dinyalakan, terjadi ledakan kuat yang menghasilkan getaran dahsyat. Getaran inilah yang membuat jin tersiksa, bahkan hancur. Pada zaman dahulu, orang-orang tua menyalakan petasan dalam acara pernikahan, bukan hanya untuk meramaikan suasana. Mereka percaya bahwa ledakan misiu dapat mengusir jin dan menghancurkan sihir. Banyak kisah di mana sihir yang membuat pasangan suami istri tidak bisa bersama hilang seketika setelah rumah diledakkan dengan petasan besar atau misiu. Ledakan tersebut menciptakan getaran besar yang merusak energi sihir di udara, mengusir jin hingga jarak ratusan meter. Bayangkan, manusia tidak merasakan apa-apa, tapi di alam jin, ledakan itu seperti gempa besar yang memporak-porandakan dunia mereka. Sahabat istifadah yang dimuliakan Allah, dari semua penjelasan ini kita belajar bahwa Allah telah menciptakan keseimbangan luar biasa di alam semesta. Setiap makhluk memiliki kelemahan, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa melampaui kekuasaan Allah. Maka jangan takut kepada jin, karena mereka pun takut kepada kita. Terlebih ketika kita berzikir, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa.